Halo Halo semua, semua, kami dari kelompok 9. Hai, kenalin nama aku Diana Laili Putri, NIM 101911535028. Hai, namaku Nufa Mauilayasi Ismi Freskilia dengan NIM akhir 012. Hai, nama saya Renza Salwasintia dengan NIM 1019111535 032. Halo, nama saya Sarul Ramadan dengan NIM akhir 024. Latar belakang dari adanya produk pepet ini. Jadi kasus di Indonesia TBC itu sebesar kurang lebih 420.994 kasus, sedangkan yang ada di wilayah Banyuwangi sendiri berkisar 2.635 kasus. Penurunan keberhasilan pengobatan tersebut pada tahun 2019 dikarenakan adanya pasien gagal pengobatan TBC. Kegagalan pengobatan itu dikarenakan dari pasiennya sendiri tidak patuhnya pasien pada saat meminum obat dan sering melewatkan jadwal meminum obat. Maka dari itu kita dari kelompok 9 akan membuat penurunan kasus angka TBC dengan cara memproduksi pepet ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait aplikasi pepet ini. Apa sih aplikasi pepet ini? Yaitu aplikasi pendamping penderita TB yang mana ini dapat diaplikasikan di smartphone. Lalu untuk penggunanya sendiri itu siapapun, namun menjadi sasaran utama yaitu masyarakat penderita TB dan tentu saja keluarga dari masyarakat penderita TB itu sendiri. Lalu untuk kegunaan atau fungsi dari aplikasi pepet ini yaitu untuk menekan angka kasus TB dan juga untuk membantu mengingatkan penderita TB untuk rutin meminum obat serta untuk keluarganya sendiri itu membantu mengingatkan juga kepada si penderita itu untuk meminum obat. Jadi saling mengingatkan. Lalu cara kerja aplikasi pepet ini yaitu tentu saja sesuai dari kegunaannya yaitu mengingatkan untuk rutin meminum obat serta untuk rutin kontrol ke puskesmas atau fasilitas kesehatan mengenai penyakit TB-nya. Kemudian ada beberapa fitur-fitur yang merupakan keunggulan dari produk pepet ini. Yang pertama ada informasi mengenai TB, ada form pendaftaran tes TB, ada pesan antar, ada alarm untuk memudahkan jadwal pasien meminum obat, kemudian ada kalender, dan yang terakhir ada promosi kesehatan. Analisis SWOT. Strength, mudah diaplikasikan. Weakness, tidak semua penderita TB dapat mengoperasikan smartphone. Opportunities, yang pertama, membantu penderita TB untuk rutin meminum obat. Yang kedua, membantu menekan angka kasus TB. Lalu threat. Yang pertama adalah aplikasi ini tidak dapat seluruhnya tepat sasaran karena kendala jaringan dan ilmu pengetahuan teknologi yang rendah, sehingga manfaat dari aplikasi ini tidak seluruhnya dirasakan oleh penderita TB. Dan yang kedua yaitu terdapat aplikasi pengingat minum obat yang lain yang gratis di Play Store. Analisis biaya. Yang pertama biaya variabel. Satu kali promosi dengan total biaya Rp1.500.000. Yang kedua biaya tetap. Satu kali perawatan software Rp750.000 dan 4 kali upah Rp750.000 yaitu Rp3.000.000. Jadi total biaya tetap yaitu Rp3.750.000. BEP. BEP price sama dengan total biaya tetap per unit dibagi 1 min total biaya variabel per unit dibagi total penjualan per unit sama dengan 2.551,02. BEP quality sama dengan biaya tetap per unit dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit sama dengan 0,051. Ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu fitur awal dari aplikasi pepet ini. Terdapat pengisian username serta password yang bisa dilihat. Kalau misalnya pengguna belum memiliki username serta password, maka bisa klik daftar di bawah itu. Lalu ketika sudah mengklik, maka akan muncul form registrasi pepet ini. Form registrasi ini terdapat nama, tempat tanggal lahir, alamat, umur, jenis kelamin, tanggal diagnosis TB, dan juga pengobatan tahap ke berapa.
lalu klik simpan untuk menyimpan data yang setelah diisi. Kemudian akan next, lanjut ke pengisian username serta password. Dan diusahakan ini tentu passwordnya sulit untuk terdeteksi agar adanya keamanan di aplikasi Pepet ini. Ketika sudah mengisi maka klik simpan dan akan langsung muncul ke menu awal, yang mana menu awal ini terdapat registrasi, alarm TB, juga ada kalender TB, edukasi TB, serta pesan TB. Itu yang pertama. Ini ada edukasi TB. Edukasi TB ini di dalamnya termuat definisi, gejala-gejala, penyebab, cara pengobatan, serta cara pencegahan TB itu. Kemudian ada alarm TB. Ini alarm TB fungsinya untuk mengingatkan si pengguna apakah hari ini sudah minum obat atau belum. Selanjutnya ada kalender TB. Ini juga pengingat secara umum terkait apakah hari ini saya sudah minum obat atau belum. Yang mana nantinya itu bisa diingatkan oleh si alarm yang sudah dijelaskan tadi. Lalu ada tes TB. Tes TB ini bagi masyarakat yang ingin mengecek TB-nya bisa melalui aplikasi Pepet ini. Akan tetapi ini hanya untuk meregistrasi secara online saja. Untuk tesnya sendiri itu tetap ke fasilitas kesehatan secara offline. Fungsinya dari tes TB ini agar mempermudah si pengguna untuk tidak mengantri di fasilitas kesehatan, agar ketika sudah registrasi di aplikasi Pepet ini bisa langsung berangkat ke fasilitas kesehatan yang sudah tersedia. Itu pengisiannya, yaitu nama, tempat tanggal lahir, alamat, umur, jenis kelamin, lalu disimpan. Nanti akan muncul jadwal tes TB yang akan dilaksanakan oleh si pengguna itu, kapannya. Dan terakhir yaitu pesan TB. Pesan TB ini adalah ketika pengguna tidak mau mengambil obatnya secara mandiri, maka bisa melalui aplikasi ini untuk diantarkan obatnya ke rumahnya.